Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Pada tahun 2018, Arapaima pernah membuat heboh negeri ini dengan kemunculannya di beberapa sungai. Kehebohan ini membuat banyak mata tertuju pada ikan asal Amazon tersebut. Mengapa ikan yang biasa masyarakat kenal sebagai ikan raksasa di kebun binatang bisa ditemukan di sungai lokal? Kehebohan ini membawa pemerintah untuk langsung turun tangan untuk membereskan masalah yang ditimbulkan sama ikan raksasa ini. Awalnya ikan asal Amerika Selatan ini masih bebas diperjualbelikan di pasar lokal. Harganya pada saat itu juga cukup tinggi, walau nggak sampai jutaan rupiah. Yang paling sering diperjualbelikan adalah ikan arapaima yang masih berukuran kecil. Jarang ada yang berukuran besar beredar di pasaran, tapi yang meneror Jawa Timur pada tahun 2018 adalah ikan-ikan berukuran besar. Setelah peristiwa itu terjadi, image arapaima di Indonesia 100% berubah. Yang tadinya bebas dijual, kini dilarang secara keras. Dari larang tersebut, bagaimanakah keadaan ikan ini di pasar lokal? Masih ada yang jual? Atau benar-benar 100% dilarang? Bab 1. Arapaima, ikan eksotis tapi berbahaya. Pada tahun 2018, Arapaima menghebohkan kanal berita karena ditemukan di Sungai Berantas. Nggak cuma satu, dilansir dari ekonomibusiness.com, ikan yang dilepas mencapai 30 ekor. Mengapa ini bisa terjadi? Mungkin kamu udah tahu banget sebabnya karena masalah ini juga udah banyak dibahas. Tapi kejadian ini berubah landscape dan pasar ikan predator pada saat itu. Secara umum, banyak yang belum tahu kalau ikan-ikan predator yang banyak diperjualbelikan sebagian besar memang masuk ke dalam daftar larangan yang dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pemangku kebijakan. Para penghobi, termasuk aku, banyak yang nggak dikasih tahu apa-apa soal mana ikan yang dilarang atau enggak. Walau data dan daftarnya bisa diakses secara gratis lewat internet. Namun, penyuluhan serta sosialisasi jelas nggak pernah ada yang sampai ke para penghobi. Alhasil karena ini, banyak penghobi yang kedapatan memelihara ikan yang maksud dalam daftar larangan KKP. Pada saat itu, KKP langsung gerak cepat dengan menertibkan banyak banget penghobi yang kedapatan punya ikan larangan. Pada Juli 2018, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM melakukan langkah antisipasi dengan menyita beberapa ikan predator yang dipelihara oleh penghobi di Yogyakarta. Karena kejadian di Sungai Berantas, beberapa pihak seperti KKP dan BKIPM langsung gerak cepat buat menertibkan penghobi yang kedapatan memelihara ikan predator. Para penghobi jelas nggak bisa melawan karena penyitaan ini ada dasar hukumnya. Walau ditemukan dalam keadaan mayoritas celeng semua, tapi keberadaan arapaima di Sungai Berantas tetap dianggap sebagai hal yang sangat serius. Dalam artikel yang dirilis oleh LIPI, ikan arapaima jelas bisa menjadi ancaman yang gawat bagi ekosistem sungai di sana. Menurut Reni Kurnia Hadiati, selaku Kepala Laboratorium Ichthyologi, yang mana itu bidang zoologi, Puslit Biologi LIPI, ikan arapaima yang termasuk jenis predator sangat nggak dibenarkan buat dilepaskan ke Sungai Berantas. Eksistensi mereka bisa mengancam ikan-ikan lain yang tinggal di sana. Apalagi ikan ini panjangnya termasuk segede gaban, alias ukurannya terbilang raksasa untuk seekor ikan air tawar. Di habitat asalnya, ikan ini bisa ditemukan mencapai 4 meter lebih panjangnya. Walau umumnya yang ditemukan paling gede sekitar 2 meteran, kata Bu Reni. Jadi ikan arapaima memang ikan eksotis yang mungkin jadi idaman banyak penghobi. Tapi memelihara mereka jelas nggak bisa sembarangan. Karena dilarang, ada risiko ikan bisa disita dan pemiliknya bisa kena sanksi dari negara. Lalu bagaimana nasib penjualan ikan di sini yang pasca kasus Sungai Berantas? Bab 2. Nasib arapaima di pasaran. Pasca mencuat sebagai biang masalah di tahun 2018, nasib arapaima di pasar Indonesia langsung memburuk. Penjualan ikan ini perlahan dipantau oleh pemerintah dan akhirnya bisa dirang secara ketat. Dulu pada tahun 2015-an, arapaima masih cukup bebas diperjualbelikan, baik secara offline di toko, ikan, ataupun online lewat grup-grup di Facebook. Dulu ikan ini dijual dengan harga 500 ribuan per ekornya. Untuk ukuran babynya, dengan harga segini jelas banyak yang tertarik. Faktor utamanya pasti, karena ukuran ikan yang nggak gede dan harganya yang masih terjangkau karena nggak sampai juta-jutaan. Yang bikin repot, ikan yang tadinya cuma berukuran 20 cm beberapa saat kemudian langsung jadi gede. Nah, hal inilah yang ditakutkan sama KKP. Karena ikan cukup terjangkau, jadi akan banyak orang yang mampu membelinya. Namun nggak semua orang yang bisa beli lantas bisa ngerawatnya. Banyak yang malah cuma bisa beli tanpa sadar ikannya butuh apa. Makanya banyak banget kasus lepasnya ikan predator di sungai lokal. Karena penghobi juga belum banyak yang menyadari risiko kalau beli ikan predator besar, ya harus punya lahan yang besar pula.
Pasca mencuatnya kasus Sungai Berantas di tahun 2018, pemerintah mulai menertibkan perdagangan ikan arapaima gigas di pasaran. Lapak-lapak yang biasa menjual ikan ini jelas takut dan nggak lagi menjualnya. Resikonya sangat besar, karena sekali lapaknya dirazia oleh KKP, pasti bakal banyak ikan lain yang ikut disita karena kenyataannya mungkin hampir 60% ikan yang dijual di Indonesia merupakan ikan yang dilarang. Asal kamu tahu, silver dollar, Oscar, peacock bass, bahkan gapi masuk ke dalam daftar ikan yang berpotensi menjadi ikan invasif di Indonesia. Daftar ini sendiri resmi dan dirilis oleh KKP. Sekali dirazia, mungkin bakal habis itu toko ikan karena banyak yang disita oleh KKP. Arapaima menjadi salah satu ikan yang paling dilarang di Indonesia, sampai akhirnya semua lapak memakai kode buat menjual ikan ini. Diketahui dari berbagai sumber, ikan arapaima banyak dijual di sini bukanlah ikan asal Sungai Amazon, melainkan dari hasil budidaya asal Thailand. Makanya ikan yang dijual di sini kebanyakan masih berukuran kecil. Lucunya, walau dilarang, namun ada beberapa situs yang mengungkap harga dari arapaima tersebut. Contohnya dari pochiandpochini.com. Dalam website tersebut ada sebuah tabel berisi harga ikan arapaima dari ukuran kecil sampai yang udah indukan. Ukuran indukan ini harganya bisa mencapai 6 hingga 9 juta rupiah. Biasanya ikan yang udah gede dipakai untuk tempat pertunjukan serta konservasi seperti taman akuarium atau beberapa penghobi yang memang memiliki izin khusus dalam memeliharanya. Yang paling murah, arapaima bisa ditebus dengan harga sekitar 900.000 hingga 1 juta rupiah per ekornya. Dan ukuran juga masih 10 hingga 15 cm saja. Setelah dilarang, para pedagang sering memakai kata kode untuk memasarkan ikan ini agar tidak terendus oleh guideline di e-commerce maupun di sosial media. Kata lontong Amazon sering digunakan karena bentuk ikan yang memanjang mirip lontong dan daerah asalnya yaitu Sungai Amazon. Dari pantauan dan riset yang aku lakukan, peredaran ikan ini sangat dibatasi karena nggak ada yang menjual di marketplace. Pemerintah sangat terbukti bisa dengan sukses menghabisi penjualan arapaima di Indonesia sebagai tindakan pencegahan. Lalu mengapa ikan kayak red devil nggak dilarang juga seketat arapaima ya? Padahal kan efeknya ke lingkungan lebih parah dan nyata dilakukan sama red devil. Bab 3. Apakah pencegahan dari KKP sudah benar? Keadilan memang sesuatu yang utopis. Ini adalah sebuah pepatah yang bisa menggambarkan situasi dilarangnya arapaima di Indonesia. Sejak menjadi buah bibir di tahun 2018 lalu, kemunculan arapaima semakin sering. Seakan nggak mau berhenti, yang paling baru adalah tahun lalu di Tangerang dan beberapa bulan lalu di Garut. Ikan yang muncul ukurannya gede-gede, udah pasti ikan ini bukanlah ikan yang baru masuk Indonesia. Ikan-ikan ini adalah rawatan yang sudah beberapa tahun hidup di sini. Di atas kertas, pencegahan yang dilakukan sama pemerintah adalah langkah yang tepat. Walau dicintai dan dijadikan ikan idaman oleh banyak penghobi, namun arapaima memang bukanlah ikan yang bisa dipelihara oleh semua orang. Mereka yang saat ini secara terbuka melihara arapaima adalah mereka yang mempunyai lahan yang layak untuk merawat, serta punya menteri untuk memenuhi kebutuhan makanan si ikan, serta pastinya punya izin dari KKP. Kedua hal itu yang jadi problematik besar dan hal yang paling ditakutkan sama KKP. Sekali orang udah nggak mampu lagi memeliharanya, pilihan utama ya dilepas ke sungai. Sungguh itu adalah sesuatu yang membahayakan. Tapi di sisi lain, pelarangan ini seakan nggak adil karena pemerintah cuma seakan bisa menekan penyebaran ikan arapaima saja. Sedangkan ikan lain yang ukurannya lebih kecil dan secara nyata merusak ekosistem lokal terlihat nggak mendapat sebuah tindakan yang represif sebagai pencegahan. Salah satu faktor ikan yang paling jahat dan dengan nyata menginvasi perairan Indonesia adalah red devil cichlid yang udah tersebar di banyak wilayah, dari ujung barat hingga ujung Indonesia. Sama seperti ikan arapaima, red devil juga masuk ke dalam daftar larangan. Namun bedanya, ikan ini masih sangat mudah ditemukan di pasaran. Budidayanya pun dilaporkan ada di beberapa wilayah. Red devil jauh lebih berbahaya karena harganya murah dan ukurannya kecil. Karena harganya murah, orang bisa saja punya sifat bosan dan nggak tahu ikannya mau digimanain. Akhirnya dengan acuh dia buang ikannya ke sungai. Ikan dengan kemampuan reproduksi yang baik seperti cichlid jelas bisa dengan mudah mendominasi sebuah perairan. Hal inilah yang dilakukan sama si red devil. Di Danau Toba, kehadiran ikan ini seakan menjadi mimpi buruk bagi nelayan karena ikan-ikan endemik yang biasa mereka tangkap populasinya kian menipis. Populasi ikan yang tadinya melimpah digantikan oleh si red devil yang kini mendominasi setiap wilayah di Danau Toba. Jelas hal ini udah terjadi dan secara nyata berdampak kepada manusia dan ekosistem yang ada di sana. Namun penyebaran ikan red devil masih bebas di pasaran, berbanding jauh dengan keberhasilan KKP dalam menggasak arapaima dari pasar lokal. Arapaima memang ikan yang besar dan bisa berbahaya, namun keberadaan mereka belum terlihat mengancam. Sejauh ini, arapaima dinilai berisiko dalam merusak ekosistem lokal.
Namun sampai sekarang, belum ada berita di mana arapaima ditemukan dalam populasi besar yang beranak pinak di sini. Kebanyakan ikan yang ditemukan adalah ikan yang lepas dari kolam dan nggak sengaja masuk ke sungai atau terbawa banjir. Jadi harusnya KKP bisa sama galaknya dalam menertibkan penyebaran ikan red devil. Sama seperti mereka menyita dan membasmi ikan-ikan predator yang dipelihara oleh para penghobi. Kembali lagi, keadilan itu memang utopis. Bab 4. Kesimpulan. AKP mesti tegas membasmi semua organisme air yang bisa membahayakan perairan lokal. Mau itu ikan, kepiting, udang, atau jenis hewan air lainnya. Terbukti KKP bisa menahan peredaran ikan arapaima sampai sekarang. Seakan ikan ini adalah sebuah barang haram yang dijual secara diam-diam. Prestasi yang sangat bagus. Namun di sisi lain, ancaman perairan lebih datang dari ikan-ikan omnivora kecil seperti red devil, ikan green terror, zebra danio, dan lain-lain. Ikan berukuran besar memang berpotensi merusak alam, namun sampai sekarang yang lebih terbukti merusak adalah ikan-ikan berukuran kecil dan sedang. Mengapa demikian? Karena ikan kecil nggak dianggap sebagai ancaman. Ukuran sangat berpengaruh dalam menciptakan sebuah persepsi. Nah, mereka yang badannya kecil nggak akan dianggap sebagai sebuah ancaman. Kenyataan ikan-ikan kecil terbukti oleh mengancam dan berdampak buruk bagi ekosistem lokal. Saatnya KKP bisa bergerak lebih lihai dan cepat dalam mengatasi invasi-invasi ikan kecil serta melakukan banyak penyuluhan soal ikan-ikan yang masuk daftar larangan kepada para penghobi, agar kita semua, termasuk aku, bisa mengerti dan memahami aturannya. Menurut kamu gimana? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video Nakama Kotiks selanjutnya.